Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudara semuanya? Kali ini di channel saya ini saya akan sedikit kembali sharing kepada Anda semua tentang apa yang terjadi di klinik, terutama hubungannya dengan kasus-kasus yang langsung itu adalah merupakan bidang-bidang parenting, ya. Pada suatu waktu ada seorang anak yang dibawa ke klinik. Dia dihantarkan bukan oleh orang tuanya, tetapi dia dihantarkan oleh kakak kandungnya, ya. Ada 4 bersaudara, dia nomor 3, dan yang datang bersama dia di klinik adalah kakak kandungnya yang nomor 1. Keluarga ini keluarga yang cukup sukses dari sisi dari sisi intelektual, ya, karena ayahnya seorang dosen, ibunya seorang dosen, dan anak pertama juga seorang yang sukses dalam studinya, dia lulusan kedokteran. Anak kedua juga sudah sedang mengambil S2, ya. Jadi sebenarnya dari sisi intelektual mungkin menurun DNA-nya dari orang tuanya. Namun kemudian yang ketiga ini ada sedikit perbedaan, karena ternyata dia sudah datang ke psikolog, sudah datang ke psikiater, dan divonis ada psikotik, ada di depresi, ya, ada kecemasan di sana. Nah, ini yang kemudian lama sekali berinteraksi dengan psikolog, psikiater, dan akhirnya ditambah lagi ikhtiarnya dengan bertemu dengan kami, seorang hipnoterapis di Rumah Sakit AC Medical Center. Kita kemudian ngobrol, saya gali, ya. Pertama yang datang adalah yang memberi awal prolog adalah kakaknya, karena merasa kalau langsung dengan si pasien ini tentunya ya ada kendala komunikasi, ya, ada kendala komunikasi yang memang itu perlu kita atasi. Namun kakaknya kemudian berinisiatif untuk kemudian dia ngobrol banyak, dia ceritakan, dia maklum. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita catat di sini. Pertama adalah pekerjaan orang tuanya yang begitu sibuk, karena dua-duanya adalah dosen, dan tidak hanya dosen yang sudah levelnya strata 3, ya, sudah S3. Dan kemudian yang kedua, karena kesibukannya itu sehingga keempat anaknya ini diasuh, atau bisa dikatakan ada pembantu rumah tangga yang ikut membantu mengasuhnya. Walaupun sebenarnya pekerjaan utamanya ya mengurusi rumah, ya. Namun karena kedua orang tuanya sibuk, ya otomatis ikut mengasuh. Nah, ini yang kemudian menjadikan satu permasalahan, karena perilaku juga tertanam oleh pembantu rumah tangga ini. Yang ketiga adalah bahwa karena sibuknya sang ibu yang memang sebetulnya memiliki tanggung jawab untuk, ya, menerima curhat anaknya, ya, kemudian menerima perkembangan anaknya dan benar-benar fokus pada perkembangannya, atau minimal sebagian besar waktunya itu digunakan untuk perkembangan anaknya. Namun ini karena kesibukannya mengambil S3, kemudian studi, mengajar, dosen, dan sebagainya, akhirnya ada perasaan bersalah dari sang ibunya ini dan terlontar dalam bentuk kemarahan. Jadi keempat orang anaknya ini sering disemprot. Khusus yang ketiga pasien saya ini, dia tidak hanya sering diperlakukan agak keras, tapi juga dibandingkan dengan adiknya, yang kebetulan adiknya cukup cerdas itu, ya. Adiknya cukup cerdas, dan kemudian dia juga adalah anak ketiga dengan anak kedua, jaraknya 7 tahun. Jadi semacam ada fenomena gagal tunggal atau gagal bungsu, ya, maksud saya. Jadi kakaknya nomor 2 itu maunya jadi anak bungsu, ternyata 7 tahun kemudian ada lahir dia. Jadi kemudian ya ada perlakuan agak mungkin ada sibling rivalry gitu, ya, dari kakaknya, laki-laki juga, terhadap adiknya ini. Kemudian akhirnya ya kakaknya kadang-kadang sering agak keras juga sama adiknya, kadang-kadang menggoda adiknya dengan cukup mengganggu lah begitu. Dan ini tidak hanya berhenti sampai di rumah. Kalau menurut transpersonal psychology, aura ini itu kemudian terpancar, dan akhirnya di sekolah pun si pasien saya ini mengundang bullying, ya. Di SD dia dibullying, terutama di kelas 4, 5, 6. Di SMP dia dibullying, padahal ini adalah sebuah SMP swasta yang cukup terkenal, bagus disiplinnya, dan ternyata ada bullying di sana, dan masalah ini kemudian menjadi permasalahan. Sehingga selama kelamaan menjadi anak ini otomatis
perilakunya tadi itu cenderung menutup diri, cenderung tidak otentik ya. Dia berusaha menyenangkan banyak orang supaya kemudian dia bisa benar-benar survive, dia bisa benar-benar selamat dari bullying, dia tidak mendapatkan perlakuan tidak adil dan sebagainya, sehingga ya otomatis dia tidak otentik terhadap perilakunya. Kalau kita wawancara, kita anamnesa itu dia lama sekali berpikirnya, itu menjawabnya lama. Akhirnya dia jawab iya dan tidak itu karena kepingin kita seneng gitu ya. Sehingga kalau kita menggunakan hanya ya dalam tanda petik hanya menggunakan teknik-teknik biasa, itu akan susah membedakan mana yang dia jawabannya jujur, mana yang dia ditutup-tutupi atau sekedar ABS ya, kalau istilah sekarang itu asal bapak senang gitu ya. Karena kebetulan saya bapak-bapak, kalau ibu-ibu mungkin asal ibu senang. Yang jelas dia tidak otentik. Nah, dengan teknik hipnoterapi ditambah dengan teknik neurolinguistic programming, kita bisa ada teknik eye accession cues yang bisa melihat gerak mata, micromimic, sehingga kita bisa melihat oh ini dia jujur, oh ini dia menutupi yang sebenarnya, oh ini perlu digali lagi dan sebagainya. Akhirnya singkat cerita semuanya terbentuk satu gambaran besar bahwa memang dia sering mengontrol dirinya karena memang dia berusaha untuk disenangi, gitu ya, disenangi oleh saudaranya, oleh orang tuanya, oleh teman-temannya, walaupun dia sendiri ya otomatis ya banyak orang yang merasa ingin menjahili dia, membuli, karena memang komunikasinya agak sulit, ya komunikasinya sulit. Dan ini muncul karena memang tidak dirangsang di rumah dengan komunikasi yang sebenarnya, gitu ya, dengan komunikasi yang normal antara ibu, anak, orang tua. Dia lebih dekat dengan ayahnya karena ayahnya cukup kooperatif dalam menerima curhat, walaupun tidak solutif ya, tidak selalu solutif. Kenapa tidak ibunya? Ibunya lebih keras. Kenapa keras? Karena ada mungkin perasaan dituntut oleh suaminya sebagai ibu untuk merawat anaknya, tapi tidak terjadi. Akhirnya kenapa timbul seperti ini? Dan menurut analisa ternyata kakak pertama, kakak kedua itu juga punya potensi anxiety, kecemasan. Walaupun yang saya tangani yang ketiga ya, bisa jadi nanti yang ke pertama dan kedua juga akan mengalami sama hal yang anxiety gitu ya. Nah kemudian akhirnya otomatis kita lakukan terapi, yang penting pertama adalah teknik forgiveness dulu ya, dia harus memaafkan ya perilaku orang tuanya bagaimana. Yang kedua dia juga kita berikan teknik untuk fokus pada masa depan, pencapaian-pencapaian, sekaligus juga sugesti agar menemukan potensinya, karena dikhawatirkan pilihan dia, bahkan pilihan sekolahnya, bahkan cita-citanya pasca SMA, karena dia sekarang kelas 11 ya, kelas 11, jadi sebentar lagi akan lulus SMA, kemudian akan memilih perguruan tinggi, itu pilihannya masih sulit. Kalau saya sarankan sebetulnya anak ini tidak harus kuliah ya, tidak harus kuliah. Dengan kondisinya seperti itu bisa jadi kita memilih untuk misalnya langsung ke potensi atau minat bakat yang dia inginkan. Misalnya dia sempat menyebutnya bahwa dia tertarik untuk main musik ya. Karena di SD dia sempat main musik dan itu menyenangkan dia. Kemudian bisa saja kita langsung ambil kursus, kita masukkan dia ke klub-klub musik yang kemudian bisa membawa dia, mengantarkan dia kepada pencapaian yang lebih tinggi. Ketika dia mencapai master di bidang musik, atau mungkin dia menjadi artis, atau mungkin dia malah menjadi seorang komponis itu ya, maka dia akan lebih percaya diri dan menemukan kembali gairah hidupnya. Nah ini saya pikir saya menyarankan begitu kepada kakaknya. Tentunya bagi bapak ibu mungkin yang memiliki masalah yang sama bisa jadi menggunakan saran yang sama. Tapi karena spesifikasi tiap manusia unik, Anda perlu konsultasikan lebih dulu ya perbedaan-perbedaannya. Anda bisa tulis di kolom chat, kolom komentar apa saja perbedaannya, dan mungkin saya bisa memberikan saran nanti tambahan-tambahan perilaku dan terapinya seperti apa. Anda juga bisa langsung menghubungi kami di Rumah Sakit Asri Medical Center Yogyakarta untuk melakukan konseling dan hipnoterapi. Demikian mungkin kisah pada kesempatan kali ini. Anda bisa mengambil hikmahnya atau bisa mulai mengintrospeksi apakah memang Anda memiliki kasus yang sama. Ini mirip-mirip kasus toxic parent ya. Seorang parent, seorang orang tua yang kemudian toksik terhadap anaknya dan berdampak anak itu menjadi kemudian perilakunya ya tadi itu depresi ya, kecemasan, ada OCD juga dan ada psikotik juga. Nah,
Demikian, moga-moga ini bermanfaat videonya. Silakan like, subscribe, dan juga komen ya. Juga sharing kepada yang lain agar banyak manfaat bisa disebarkan. Anda juga mendapatkan pahala jariahnya tentunya dengan menyebarkan hal-hal yang positif. Sampai jumpa lagi di video saya yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.